Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya bincang-bincang matematika. Matematika for all. Ya, untuk semua. Ya, lalu dengan belajar matematika dengan baik, maka kita akan ikut membantu untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Ya, quality in education itu jadi mutu dalam pendidikan itu. Ya, dan mutu ini untuk semuanya. Ya, artinya pendidikan yang bermutu untuk semuanya. Ya, bermula dari matematika. Karena itu, Bapak dan Ibu semua, ya, Mbak-mbak, adik-adik, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik, wah, mari kita tidak bosan-bosan, ya, belajar matematika. Ya, yang tidak bosan-bosan itu mestinya yang masih terlibat ya dalam eh, belajar matematika seperti guru-guru matematika atau yang terlibat dengan mengajar matematika seperti guru SD, MI itu kan mengajarkan matematika. Guru-guru SMP atau MTS itu khususnya guru-guru bidang studi matematika dan juga ibu-ibu, bapak-bapak guru yang lain ya semuanya itu berkaitan dengan matematika. Maka eh, perlu setiap kali kita bicarakan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sebagai guru, yang bukan matematika itu ya. Jadi butuh juga untuk punya putra-putrinya atau nanti berhadapan dengan masalah matematika di kelas. Apalagi guru fisika, guru kimia, guru ekstra, guru ekonomi, ya suatu ketika juga akan berkaitan dengan matematika. Ya, tentu saja semuanya membutuhkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, semuanya, ya, semua butuh matematika, apalagi para siswa yang sedang belajar, ya mbak-mbak, mas-mas, semuanya di mana saja berada, di perguruan tinggi, apalagi ya di SD, mulai dari SD, bahkan mulai TK sekarang, ya wajib belajar 13 tahun, karena TK, PAUD, atau yang sederajat itu perlu belajar matematika. Ya, meskipun belum formal ya, nah, pakai rumus-rumus ya hanya mengenalkan matematika, logikanya, dan yang ada sesuatu logika yang berkaitan dengan matematika itu dimasukkan di TK, PAUD. Kemudian di sekolah dasar mulailah belajar matematika. Pertama terkenal, masyhur, berkaitan dengan berhitung. Nah, inilah masalahnya. Tolak ukurnya masyarakat itu anak-anak bisa berhitung atau tidak, lalu bisa matematika. Itu meskipun pengertian yang sebut saja sederhana dan masih dalam konteks mendasar, karena bukan hanya itu saja kan matematika ada geometri, ada nanti berbagai hal di SMA, itu SMK, MA ada aljabar, di SMP ya juga ya, di SMP, di MTS ada aljabar, nanti ada geometri, trigonometri, ya masih banyak. Tapi pengertiannya masyarakat umum itu berhitung, ya, berhitungnya harus bisa. Nah, di sini banyak kesulitan yang dalam mengajarkan berhitung di guru-guru juga kesulitan, anaknya juga kesulitan memahami, bermuara pada anak-anaknya, para siswa juga kesulitan memahami di SD maupun di SMP. Di SMP, MTS itu akibat dari di sekolah dasar kurang mendasar, kesulitan, tapi dikira sudah bisa. Gurunya melaju saja lah. Ternyata landasan untuk eh, apa berhitungnya kurang. Karena itu perlu diperhatikan
Untuk guru-guru MTS, untuk guru-guru SMP, cek lagi para siswa itu apakah sudah menguasai ya operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, ya, perkalian, pembagian. Keluhan-keluhannya kenapa sangat sulit membagi dalam pembagian lebih sulit daripada perkalian ini keluhan dari para guru ya. Gitu. Suka para siswanya. Nah, mari kita semuanya berpikir ini baru pengantar saja, satu pengantar. Cerita-cerita saja bahwa ada kesulitan-kesulitan seperti itu harus dipecahkan oleh para guru. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa video yang lalu itu ah, antara lain anak-anak itu harus dikenalkan atau mengenal, para siswa itu harus mengenal dengan baik bilangan-bilangan asli. Ya, kemudian bermula dari situ menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi. Dari itu dulu. Baru nanti kita geser ruangannya lah kata gitu. Bilangan-bilangan negatif. Nah, di situ pun ya kita bekerja di ruangan yang sebelah ini yang dengan bilangan-bilangan negatif itu dituntaskan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk bilangan-bilangan negatif semua eh, sampai paham tentang bilangan negatif, mengenal betul ya, mengenal betul itu ya relatif, ada yang betul-betul segera mengenal, ada yang kurang mengenal, tapi itu kenal itu seperti itu. Salah satu metode yang kalau banyak metode Bapak Ibu yang guru matematika itu salah satu metode. Coba diterapkan. Nah, jadi fokusnya bilangan asli dulu, tuntaskan. Jangan dicampur dengan bilangan negatif. Ya. Lalu ketika bilangan asli sudah di apa kuasai, kenalkan dengan bilangan negatif. Mengenal dulu, mengenal betul. Ya. Ya, cara mengenalnya itu ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan di video-video terdahulu. Ya, kenal. Lalu di situ ya, sangat penting Bapak Ibu. Ini perhatikan cara baru, cara-cara Bapak Ibu ya silahkan ya banyak sekali cara. Metode itu kan banyak. Ini kan salah satu cara untuk membantu atau barangkali kalau dipikirkan oleh Bapak dan Ibu lebih lebih nyaman, lebih bisa lebih cepat anak-anak menguasai ya silakan. Jadi diperhatikan arah. Ya, Bapak Ibu kan tentu tahu tentang vektor. Ya, kalau vektor A searah lalu ada vektor B A tambah B kan makin panjang. Ya, ke arah manapun. Ya, itu kalau ditambahkan semakin panjang kan gitu. Ya, nah menambahkannya jangan dicampur dulu dengan yang eh, apa arah kanan itu yang kalau kalau begini Bapak Ibu ya kalau kita punya nol itu katakan sebagai basis pemikiran untuk di nol. Nah, sekarang kalau ke arah atas itu positif, ke arah bawah bagaimana? Negatif. Kalau ke arah bawah positif, ke arah atas negatif. Seperti utara dan selatan saja. Ya, kita posisinya kita nol. Nah, misalnya kok ke kanan kita itu ke utara, berarti ke kiri kita ke selatan. Kan gitu. Ya, tapi ke selatan lagi kan menjadi jauh. Gitu loh. Kalau kita bergerak ke selatan lagi kan menjauh. Kalau kita bergerak ke utara, berhenti ke utara lagi menjauh. Menjauh dari titik awalnya itu tadi. Ya. Nah, itu konsep penjumlahan.
sudah direnungkan Bapak dan Ibu, ya, bahwa arah itu diperlukan. Ya boleh saja ya mengajarkan dengan cara-cara yang lain itu kan kombinasi. Misalnya, oh hutang, hutang lagi, kan tambah banyak hutangnya kan gitu. Ya, kalau yang menabung, menabung lagi, itu tambah banyak. Boleh, ya, dan seperti itu. Boleh juga. Ya. Tidak meniadakan metode yang lain, tapi coba pikirkan betul-betul ya tentang arah. Seperti belajar gaya, gaya. Hmm. Kalau eh, sebuah gaya, ya, ditambah lagi ada gaya lagi, tambah besar. Nah, kalau dikurangi-kurangi lagi, tambah kecil kan gitu. Jadi perhatikan arah, arah. Sekali lagi, nah ini waktunya hanya sebentar saya ya, jadi hanya apa, 15 menit itu. Mungkin nanti saya tambah lagi ya dengan masalah arah ini. Jadi misalnya sekarang akhirnya akan menggunakan garis bilangan ke arah kanan itu ya, katakan dibagi ke kanan itu bisa saja ke utara itu tadi ke kanan. Kan ada kanan, ada kiri. Tuh, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Kan gitu ya. Jadi ada kanan, ada kiri. Kalau ke kanan ya, kalau dari garis bilangan itu ke kanan, tambah lagi ke kanan. Kalau arahnya ke kiri, ditambah ke kiri lagi, tambah ke kiri. Tuh. Itu menambah. Makanya belajar operasi tambah pemikirannya, bukan jumlah. Awalnya gitu, itu kan guru. Operasi jumlah itu bagian kecil dari operasi tambah. Gitu, menambah, mengurangi. Mengurangi, gimana mengurangi? Ya, perhatikan arah saja. Ya. Kalau arahnya ke kanan itu sebagai memperbesar, ya. Kalau memperkecil, arah kiri ya, kan besar kecil, tuh, ya. Atau panjang ke pendek, gitu. Ya. Kalau itu arahnya ke kiri, ya, arahnya ke kiri, mengurangi menjadi arah kemana? Ke kanan. Karena menambah ke kiri. Makanya dipisah dulu. Ya, yang positif pisah dulu. Yang negatif pisah dulu. Itu. Nah, lalu yang negatif itu kalau ditambahkan makin ke kiri, ya kan? Tapi kalau dikurangi nanti ada gerakan ke kanan. Ya ini ya kan ada waktunya ya hanya 15 menit nanti saya tambah lagi. Hanya pikirkan saja Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu orang-orang pintar ya, orang-orang bisa berpikir ya. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan arah ya. Nanti saya jelaskan lagi di video yang berikutnya. Sekian saja ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nantinya akan mengatasi kesulitan siswa dalam hal menjumlah dan mengurangi ya nanti ada kombinasi dari arah yang nol itu yang ke kanan ke kiri itu. Ya, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.